Itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Lebih dari segala-galanya Tuhan, kami merindukan kehadiran dalam setiap kami. Kami nyatakan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kalau bukan Tuhan yang menuntun langkah kami, kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kami tidak mau melangkah. Bahkan satu langkah pun dalam hidup kami tidak mau tanpa Tuhan yang beserta kami. Sebab kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu itu segala-galanya dalam kami. Penyertaan-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan. Kehadiran-Mu dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang ada dalam hidup kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu yang membawa kekuatan, sukacita, damai sejahtera.
kehadiran-Mu Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, selama-lamanya dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat suara kita sembah Dia. Mengejar hadir-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kesetiaan-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu Tuhan di hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji dan selalu Kau tepat. Sebab Engkau Tuhan yang merancangkan dan selalu Kau kenal. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau kerinduan setiap kami Tuhan. Lebih dari segala-galanya hati dan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kekuatan kami, perlindungan kami, kota benteng perisai kami. Kepadamu-lah setiap kami datang berlari dan kami diselamatkan. Kepadamu-lah setiap kami datang berharap dan kami diselamatkan. Kepadamu-lah setiap kami datang berseru dan kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pribadi dalam hati hidup kami, yang selalu merancangkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Ya, oke. Baiklah saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini
oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kepada Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa dulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, praise God. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin selalu memandang kepadamu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami itu selalu mau ada bersama denganmu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih jamah kami ya Tuhan. Urapi kami Ya, kami ya Yesus. Bapa. Urapi kami ya Tuhan. Mari. Pagi hari ini ya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami dengar boleh mengubah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Waktu hidup kami untuk selalu memandang kepadamu tuh. Bukan memandang kepada manusia, tetapi Ya, memandang Yesus. kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang layak kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ya, Yesus. Di hari ini pun kami mau duduk diam di bawah kaki untuk menyiapkan hati kami dan telinga kami untuk mendapatkan berkat firman-Mu buat kami. Bersabdalah ya Tuhan, Ya, Yesus. melalui firman-Mu boleh menjadikan penasehat buat kami, boleh menjadi suatu teguran bagi kami ya Tuhan, Ya, melalui Yesus. firman-Mu pada pagi hari. Agar melalui firman-Mu ini kami dapat berubah, bahkan dapat mau berubah dalam kehidupan kami yang salah selama ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu Pastor John Sarbuna. Biar setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang hadir pada Ya. pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto yang sudah menaikkan doa ya buat kita semua di pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan lihat dulu. Haleluya, oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-352 ya. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan yang setia. Amin ya. Dan kita akan bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan yang setia? Jawabannya sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau hamba Tuhan itu tidak setia? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah pasti tidak ada, saudara-saudaraku ya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ya kepada dia, saudara-saudaraku. Hamba Tuhan itu ada beberapa makna. Yang pertama ini bicara tentang Israel ya. Israel itu adalah hamba Tuhan, artinya dia orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Tuhan. Namun yang kedua, hamba Tuhan ini juga bicara tentang Yesus, bagaimana dia menaati perintah Bapa ya. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib, saudaraku. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk mengadakan karya keselamatan, untuk menebus umat manusia yang berdosa ini, termasuk kita semua ya saudaraku. Yesus juga disebut sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang berikutnya ini bicara juga tentang kita semua sebagai umat Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, dari kata doulos ya, doulos itu benar-benar budak. Kita dulu budak dosa, sekarang kita jadi budaknya kebenaran ya. Artinya kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, dan kita semua ini hamba Tuhan ya. Nah, jadi hamba Tuhan itu tidak harus jadi pendeta suatu. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya ya. Jadi hamba Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Apa yang Tuhan ingin dia lakukan, dan apa yang Tuhan tidak ingin dia lakukan, maka dia akan menjauhi larangannya. Itu hamba Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami rahasia ini, kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan di pagi ini, terambil dari Yesaya 54 ayat 17. Pada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto, dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari Yesaya 54 ayat 17.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan, artinya Tuhan sendiri yang mengucapkan ayat ini melalui Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya yang Tuhan pakai pada waktu itu, salah satu nubuatan dia juga tentang kedatangan Yesus. Dan itu dia sudah lihat ribuan tahun sebelum Yesus datang, saudaraku, ya. Dia bilang seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1, penasihat yang ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. Komplit semua, saudaraku. Dan itu benar-benar setelah itu baru Yesus datang ke dalam dunia ini, ya. Nubuatan Yesaya digenapi, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia hanya hidup mentaati Tuhan. Orang tidak taat pada Tuhan, dia akan taat pada Tuhan. Itu hamba Tuhan. Orang tidak setia kepada Tuhan, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Itu hamba Tuhan, ya. Saudaraku, dalam segala keadaan dia akan tetap gandoli Gusti. Dia terus nempel melekat dengan Tuhan, ya. Dia akan terus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Itu hamba Tuhan, ya. Tadi saya sudah katakan, hamba Tuhan tidak harus pendeta. Semua kita ini adalah hamba Tuhan. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan, ya. Artinya hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan saja, saudaraku. Tuhan suruh kita mengampuni, kita mengampuni. Tuhan suruh kita mengucap syukur, kita mengucap syukur. Itu hamba Tuhan. Tuhan suruh kita berdoa, kita berdoa. Tuhan suruh kita mendengarkan firman, kita merenungkan firman, kita memberitakan firman, kita lakukan itu. Tuhan suruh kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita lakukan itu. Itu namanya hamba Tuhan. Tuhan suruh kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itu hamba Tuhan, saudaraku. Jadi hamba Tuhan itu manut, saudaraku, ya. Manut saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia lakukan, dia akan lakukan, saudaraku. Gak peduli orang mau ngomong macam-macam, dia akan terus lakukan. Dia lakukan segala sesuatu kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya pembelaan Tuhan ada pada orang-orang yang mentaati Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketaatan mendatangkan berkat, sementara ketidaktaatan bukan berkat, tapi segala hal yang buruk. Dan itu yang disebut dengan suatu perkataan yang tidak enak didengar, saudaraku, yaitu kutuk. Jadi Tuhan perhadapkan berkat dan kutuk pada kita. Kalau kita mentaati Tuhan, berkat akan datang. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, maka bukan berkat, sesuatu yang buruk dalam hidup kita sekalian, ya. Nah, saya percaya dalam segala keadaan seperti yang dikatakan dalam ayat ini, Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat ini juga sesungguhnya mengarah kepada seorang pribadi yang namanya Yesus. Mereka melontarkan tuduhan kepada dia, saudaraku. Tapi ternyata terbukti dia tidak bersalah, saudaraku, ya. Bahkan orang-orang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Dan Bapak Ibu sekalian, pada saat betul Yesus disalibkan, tapi akhirnya mereka menyesal, saudaraku, dengan apa yang mereka sudah lakukan kepada dia. Saudaraku, inilah yang menjadi bagian dari hamba Tuhan. Oh, saya di dalam pelayanan saya, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak sekali cibiran, banyak sekali tuduhan. Tapi saya percaya Tuhan bela. Dan saudara, orang-orang yang mencibir, orang-orang yang saudaraku menentang, satu persatu dibereskan Tuhan. Saudaraku, ada yang sakit, mati, ada yang bangkrut, saudaraku, macam-macam, saudaraku. Tuhan bela kita semua, ya. Nah, maka itu Alkitab berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada hamba-hambaku. Tuhan akan selalu bela mereka. Selama mereka ada dalam kebenaran, Tuhan bela mereka, saudaraku. Seperti Rasul Paulus, Tuhan bela dia meskipun dia dimasukkan dalam penjara. Tuhan bela sehingga terjadi gempa bumi di sana. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibuang ke dalam dapur api. Tuhan bela mereka sehingga api tidak bisa membakar sampai mereka jadi gosong. Daniel dibuang ke dalam goa singa. Tuhan bela dia juga sehingga singa tidak membahayakan bagi Daniel. Saudara-saudaraku,
Tuhan akan bela kita semua, orang-orang yang punya kesetiaan pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan mau lihat apa yang sedang terjadi, suatu. Selama hati kita mencintai Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, jangan takut. Yang bela kita bukan manusia, yang bela kita itu Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, wow, dahsyat, pasti selesai semuanya. Amin ya. Oke, dan kita akan lihat ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam hamba Tuhan yang setia. Amin ya. Hamba Tuhan yang setia akan mengalami pembelaan, kemudian perlindungan dari Tuhan bagi hamba Tuhan yang setia. Makanya itu Bapak Ibu, orang yang setia itu tidak rugi. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe, uripku munda berkahe. Jadi kalau orang setia dengan Tuhan, orang taat akan Tuhan, Tuhan itu benar-benar akan ada di pihak dia. Wow, luar biasa ya. Daud, saudaraku, seorang yang begitu mencintai Tuhan, seorang yang begitu taat pada Tuhan. Dia dikejar-kejar mau dibunuh, saudaraku. Yang kejar dia, yang mau membunuh dia ini bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi orang dekatnya, mertuanya sendiri, saudaraku. Tapi Tuhan bela Daud, Tuhan lindungi Daud karena apa? Daud bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi Daud itu menjadi biji mata Tuhan, Tuhan bela dia, saudaraku. Sehingga akhirnya Daud itu akhirnya dimuliakan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang raja ya. Yusuf juga difitnah, saudaraku. Difitnah oleh tante Potifar, tapi Tuhan bela dia, saudaraku. Meskipun Yusuf dimasukkan dalam penjara, tapi di penjara Tuhan bela dia, saudaraku. Sehingga Yusuf akhirnya dimuliakan, diangkat oleh Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, selama engkau hidup benar, engkau taat akan firman, engkau setia, Tuhan bela saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan bela saudara saya. Bilang amin ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Kemarin malam kita sudah menyelesaikan 1 Korintus pasal 3 dan pagi ini kita masuk 1 Korintus pasal 4. Nah, mari kita lihat dari ayat-ayat ini 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 3 ini akan membuat hati kita berglori, membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita bahagia, hati kita ayem tentrem, hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Ini penting sekali. Mengerti kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan yang setia, saudaraku. Ya, meskipun juga ada hamba Tuhan yang tidak setia. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, ada kemuliaan Allah di dalamnya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri hamba Tuhan yang setia. Yang pertama, saudara, dia siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang memandang. Memandang siapa? Dia memandang hamba-hamba Kristus, yaitu hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Amin. Amin. Nah, ini dalam ilmu konseling, saudaraku. Seorang konselor, saudaraku ya, seorang yang sedang menangani masalah orang lain, kliennya ini atau jemaatnya, saudara, dia jangan sampai membocorkan rahasia kliennya itu kepada orang lain ya. Saudaraku, ini adalah ciri yang terbaik dari seorang konselor yang baik. Nah, seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, hamba Tuhan yang setia itu ciri yang pertama, dia ini, saudaraku, dipandang sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Namanya rahasia itu tidak boleh ada yang tahu, ya Bapak Ibu sekalian ya. Oh, saya katakan buat kita semua di pagi hari ini, saudaraku. Hamba Tuhan yang setia itu dia punya ciri yang pertama, dia itu dipercayakan rahasia Allah. Ya, ada seorang rekan, saudaraku, dia itu jadi trauma sekali. Karena ketika dia konseling masalah dia kepada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, ternyata Bapak Ibu sekalian malah diceritain, saudaraku. Mereka bocorkan rahasia sehingga dia jadi kecewa, saudaraku. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia tidak mau lagi kepada yang lain-lain, saudaraku. Dia selalu ada masalah, telepon saya, saudaraku.
Dia minta didoakan, dia tanya gimana ini solusinya, dan saya nasihati dia sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini penting saudaraku. Jadi ketika orang konseling kepada saya pun tidak akan pernah mau beritahukan kepada siapapun ya, termasuk orang yang dekat dengan saya pun saya tidak akan mau, karena ini merupakan rahasia Allah yang dipercayakan saudaraku. Jangan Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena ini kita menjaga privasi seseorang saudaraku. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya, sehingga orang itu kita buat dia bisa nyaman, dia bisa tenang saudaraku. Nah, ada masalah-masalah yang benar-benar itu sulit dipecahkan, sulit untuk diselesaikan. Tapi ketika datang kepada saya, konseling, akhirnya selesai Bapak Ibu ya. Satu persatu langsung, yang ruwet-ruwet akhirnya selesai saudaraku. Dan banyak kasus-kasus berat yang tidak bisa dipecahkan oleh pendeta dari gereja-gereja lain ketika mereka datang, orang-orang itu datang pada kami menasihati mereka, kami memberikan solusi, akhirnya selesai saudaraku ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, dan mereka bahagia sekali. Nah, itulah sebabnya penting, saudara-saudaraku. Ya, ini penting, ini hamba Tuhan yang setia ada di sini. Mari kita lihat ciri dari hamba Tuhan yang setia dan kemudian ada Allah ada dalam dirinya. Itu mari yang kita lihat yang kedua ya. Siapa dia? Ini dia. Dia adalah orang yang menghormati. Dia menghormati hamba Tuhan, saudaraku ya, bahwa hamba Tuhan itu pelayan yang setia, yang ternyata dapat dipercayai. Kalau pelayan itu tidak setia, Bapak Ibu jangan percaya, karena Tuhan juga saudaraku tidak percaya kepada dirinya. Tapi kalau orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka dia itu bisa dipercaya ya. Dipercaya apa? Dipercaya rahasia Allah seperti dikatakan tadi dalam ayat 1. Nah, sekarang kita lihat ayat yang kedua. Jadi bagaimana sikap kita kepada hamba Tuhan yang setia ini? Kita menghormati hamba Tuhan ya. Saudaraku, bahwa hamba Tuhan itu pelayan yang setia, yang ternyata dapat dipercayai. Kita lihat ini, saudaraku. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Ternyata dapat dipercaya, jadi mereka itu bisa pegang rahasia. Jadi kalau orang konseling kepada saya, yang dekat dengan saya tanya itu, dia tadi konseling apa? Saya langsung rahasia, tidak. Saya tidak akan beritahukan suatu. Ada hal-hal yang memang kita lihat Tuhan itu bisa bukakan rahasianya, tapi ada yang Tuhan simpan rahasia itu. Tuhan tidak akan bukakan. Nah, saudaraku, dan ini dipercayakan pada hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia ini pelayanan setia, dia dapat dipercayai suatu. Kalau kita hamba Tuhan yang tidak setia, saudaraku, kita tidak bisa akan dipercayai, saudaraku. Ya, Tuhan tidak akan percaya hal-hal yang besar. Dan karena itu kenapa Bapak Ibu sekalian saya persiapkan diri saya, karena saya tahu ke depan ini ada sesuatu yang besar yang menanti kita di depan ini, saudaraku. Dan saya sudah siap untuk hal itu. Dan saya percaya waktunya tidak akan lama lagi, ya. Karena itu mari kita semua bergandengan tangan, kita bersatu hati, kita pahami, renungkan firman ini, dan kita lakukan dengan segenap hati. Sehingga Bapak Ibu sekalian semuanya Bapak Ibu bisa tercapai ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak main-main saudaraku. Pada orang yang setia Tuhan berlaku setia, kepada orang yang taat Tuhan akan buktikan bahwa firman-Nya itu berkuasa. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat ciri yang ketiga dari hamba Tuhan yang setia Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Dia adalah orang yang mendoakan. Mendoakan siapa? Dia mendoakan hamba Tuhan itu sebagai pemimpin rohaninya dan bukan untuk tujuan menghakiminya. Saudaraku ya. Jadi jangan kita menghakimi hamba Tuhan. Siapapun dia hamba Tuhan itu, jangan menghakimi, saudaraku. Jadi kita perlu doakan hamba Tuhan. Mereka ini di garis depan, saudaraku. Jadi ketika di garis depan, yang pertama kali kena serangan musuh itu adalah hamba Tuhan di garis depan ini ya. Kita perlu doakan mereka supaya Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 4 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 4 ayat ketiga, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Amin. Amin. Malahan diriku sendiri
pun tidak kuhakimi. Jadi berarti yang menghakimi kita ini siapa? Bukan manusia, Tuhan hakim yang adil, ya. Karena itu Bapak Ibu, cara yang terbaik untuk hamba Tuhan yang setia adalah kita perlu mendoakan dia, ya, mendoakan hamba Tuhan itu. Karena akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, the number one serangan pertama kali yang dilancarkan oleh setan itu bukan jemaat tapi hamba Tuhan. Doakan hamba-hamba Tuhan supaya Tuhan lindungi mereka semua, Tuhan sertai mereka semua. Karena apa? Mereka ini menjadi incaran, sasaran empuk daripada setan. Mereka menjadi the wanted, mereka yang pertama kali dicari oleh setan ini, saudaraku. Untuk apa? Menjatuhkannya, menghancurkannya. Maka itu Bapak Ibu kita perlu berdoa banyak untuk hamba-hamba Tuhan. Mereka ini pemimpin rohani. Kalau pemimpinnya sudah setan jatuhkan, maka itu artinya dia sedang menjatuhkan, menggulingkan sebuah masa depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhir zaman ini setan bekerja luar biasa. Karena itu kita tidak ada punya waktu untuk menghakimi, untuk apa sekali menuding, apalagi merendahkan. Tapi kita perlu mendoakan yang banyak. Makanya ada ibadah doa mujizat 1 jam itu, disitulah kita punya kesempatan Tuhan kasih untuk kita saling mendoakan, ya. Kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Kemarin saya sudah bagi, ada yang berdoa untuk masalah kesembuhan dan kesehatan, ada yang berdoa untuk masalah bisnis dan ekonomi, ada yang berdoa untuk masalah soal pekerjaan dan karir, ada yang berdoa untuk masalah apalagi masalah keluarga dan kesejahteraan, karena ini penting sekali, saudaraku. Jadi kita lihat sasaran yang kedua yang setan incar adalah dia menghancurkan keluarga-keluarga, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ya, ada anak-anak, ada menantu, ada cucu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan serang selain pemimpin yaitu hamba Tuhan, yang dia serang juga keluarga. Maka itu kita perlu, Bapak Ibu, kita nggak bisa main-main, kita terus berdoa untuk keluarga kita supaya mereka semua dalam lindungan Tuhan. Jangan ada yang kena musibah, jangan ada yang kena bahaya, jangan ada yang kena sesuatu yang apes, jangan ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya mengalami sesuatu yang sangat membahayakan diri mereka. Maka itu kita perlu proteksi mereka dalam doa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengundang saudara untuk nanti sebentar siang hadir. Kalau kita benar-benar orang yang sayang pada keluarga kita, kita sayang pada pasangan kita, kita sayang pada anak cucu keturunan kita, ayo kita doakan mereka supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Amin, ya. Kalau benar-benar kita juga sayang kepada apa yang menjadi mata pencarian usaha bisnis, tidak ada cara yang lain selain kita berdoa supaya Tuhan buat terobosan-terobosan, Tuhan buat keajaiban-keajaiban dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir. Karena hanya dengan berdoalah engkau akan lihat karya Tuhan yang besar akan dinyatakan. Orang boleh pintar, jenius, segala macam, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, semuanya sia-sia. Amin, saudaraku, ya. Memang kita ini ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada waktunya kita bekerja, tapi ada waktunya kita berdoa, ya, saudaraku. Berdoa saja tanpa bekerja, saudaraku, itu tidak bijaksana. Tapi sebaliknya, bekerja tanpa engkau berdoa, maka semuanya akan mengalami kebuntuan, kegagalan, saudaraku. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Lihat di luar sana orang-orang pintar, orang hebat, tapi akhirnya mereka gagal juga. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam doanya, ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari hamba Tuhan yang setia ini. Mari kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Amin. Amin. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Tadi saya sudah katakan, jadi kalau ada orang datang konseling, saudaraku, soal kasih Tuhan itu rahasianya harus dipegang, harus dijaga. Ini rahasia Allah, nggak boleh bocor, saudaraku, ya. Ada orang punya rumah, punya pintu depan, ada juga pintu belakang. Yang repotnya ini pintu belakangnya ini nggak dikunci. Ya, ini pintu belakang dibuka, jadi akhirnya kemana-mana, saudaraku. Jadi ini penting, saudaraku, ya. Kalau orang konseling, saudaraku, datang cerita masalahnya, lalu kita bilang kepada si A, jangan bilang-bilang, ya. Lalu nanti si A bilang kepada si B lagi, jangan bilang-bilang, ya. Nanti terus, jangan bilang-bilang, akhirnya dibilang-bilang, saudaraku. Dan kasihan orang yang menjadi klien ataukah konseli ini, saudaraku, dia akhirnya nggak nyaman, dia benar-benar
trauma seperti yang tadi saya ceritakan. Ada salah seseorang, nah dia selalu begitu, saudaraku. Ada masalah apa, dia selalu telepon, curhat, dia telepon, dia minta didoakan, minta untuk dituntun sehingga dia aman karena ini menjaga privasi dia. Ya, ini penting. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia adalah pelayan yang setia yang ternyata dapat dipercayai. Katakan amin ya. Yang percaya dia itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah percaya, manusia percaya. Amin ya. Kalau manusia percaya, belum tentu Tuhan percaya. Kalau Tuhan percaya, pasti manusia juga percaya. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat kedua, yang akhirnya dituntun dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Amin. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Contoh siapa? Saudara yang kasih Tuhan, yaitu Yusuf. Yusuf ternyata dapat dipercayai. Dia bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi Allah percaya kepada dia. Dan dari Yusuf inilah, saudaraku, dia seorang yang benar-benar Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan selama 7 tahun. Dan saudara-saudaranya yang memfitnah dia, yang berbuat jahat pada dia, mereka gemetar, mereka datang menghadapi Yusuf. Oh, saudara, mereka ketakutan, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar ada di pihak Yusuf, ya. Saudara, karena itu kalau engkau setia dengan Tuhan, Tuhan itu akan bela saudara. Amin ya. Jadi ikut Tuhan itu jangan nanggung-nanggung, ikut Tuhan itu benar-benar all out, saudaraku. Percaya bahwa setiap perjuanganmu, perjuanganku tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan lihat orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak menghakimi dirinya sendiri dalam pengadilan manusia. Jadi kalau engkau melakukan pelanggaran, jangan menghakimi dirimu sendiri karena Tuhan pun tidak menghakimi saudara. Kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat 3. 1 Korintus 4 ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Amin. Amin. Jadi orang-orang mengerti kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan yang setia itu, dia tidak menghakimi dirinya sendiri, ya. Jadi nggak boleh menghakimi diri sendiri karena Tuhan pun tidak menghakimi diri saudara dan diri saya. Amin, saudaraku ya. Karena itu kita bawa kepada Tuhan bila mana ada sesuatu yang salah, ayo cepat-cepat kita minta ampun. Baik lewat pikiran, lewat hati, lewat perkataan, lewat perbuatan, sengaja atau tidak, minta ampun. Tuhan ampuni kita, udah selesai. Dalam firman Tuhan pagi ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Oke, kita akan berdoa sekali lagi ya. Di hadapan Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sudistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Shalom, terima kasih Ya, Bapak Pendeta shalom. Tunan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pagi hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kau berikan kami pada hari ini kesehatan, dan kami dapat berkumpul bersama ibu-ibu, bapak, dan saudara yang terkasih menghadiri ibadah di gereja CLCC ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami semua ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini dapat mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dan kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan doa-doa kami di pagi hari ini. Doa kami tentang perekonomian, tentang kesehatan, dan juga keselamatan kami semua. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih. Dan kami juga mohon ya Tuhan, yang belum bisa hadir di pagi hari ini ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Dan yang sakit ya Tuhan segera sembuhkan, agar dapat menghadiri ibadah CLCC di siang hari nanti. Terima kasih Tuhan.
Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta ya. Yang sudah menaikkan doa peneguhan firman untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan berkati Bu Yeti dan kembali kepada host kita Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang ada di Jakarta juga. Oke, silakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, MA dari Kediri, yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, juga yang hadir, diberkati yang luar biasa dengan firman pada pagi hari ini. Kami percaya Pendeta John Sarbunan dipakai Tuhan. Kami merasakan selama kami ada di Jakarta, sesudah ujian, tangan kami bergetar sampai hari ini. Yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Astuti yang sudah menyampaikan doa firman, dan Ibu Yeti yang telah membawakan doa firman Tuhan, sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa prophetik, akan disampaikan oleh Ibu Puji Astuti. Mari silakan Ibu Puji Astuti. Mari kita doa prophetik. Doa prophetik yang pertama, bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang kuat, yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Puji. Makasih, amin, Pastor. Praise God. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Terima kasih Ibu Ana Astuti dari Sidoarjo yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa, semangat ya Bu Puji. Harus. Dan ya, dan selanjutnya mari kita menyampaikan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Silakan Ibu Yeti, yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Joyce. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Ya, Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Demikian dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live stream, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 86, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia.
Tanggal 6 Juni 2024, Ibu Nini Erawati dari Surabaya. Tanggal 9 bulan Juni 2024, Ibu Ruth Dewi Subrata dari Jakarta. Tanggal 16 Juni 2024, Bapak Yeremia Maria Sedati Sidoarjo. Tanggal 25 Juni 2024, Ibu Shirley Tikoalu dari Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. Tanggal 28 Juni 2024, dimulai hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 08 59 6427 7805. Demikianlah info Gereja CRCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Memberkati Bu Yeti. Terima kasih Bapak. Amin. Selanjutnya kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang juga saat ini ada di Jakarta. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sardunan. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi Gereja CLCC. Selalu diberkati, selalu diberi kekuatan dengan firman-Mu, selalu diberi kekuatan dengan puji-pujian. Saya juga merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Yang luar biasa, Bapak Lukas. Semangat Pak Lukas. Saya ingin tahu senyumnya dulu Pak Lukas. Karena ibadah di sini yang laki-laki tinggal cuma 2 orang. Ada Terima satu Bu Pak yang tidak Lukas. kelihatan, Roh Kudus. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum Amin. kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri, barangkali ada yang mau didoakan, silakan langsung Bisa. berbicara dengan Bapak Pendeta John Open Sardunan. mic ya. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, tak putus-putusnya melayani pagi, siang, malam. Amin. Tuhan selalu berserta Bapak Pendeta John Sardunan dalam pelayanan mulai dari pagi, siang, sampai malam. Juga semua Ibu Sinta yang luar biasa juga selalu mendampingi Bapak Pendeta John Sardunan kalau tatap muka, selalu hadir di Surabaya, diberi kekuatan, kesehatan. Juga yang hadir di ibadah pagi hari ini, Gereja CLCC, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sardunan. Silakan Bapak Pendeta John Sardunan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu
Di pagi hari ini Tuhan hendak mencurahkan kasih anugerah-Nya, kuasa, mujizat, berkat, kesembuhan atas kehidupanmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu, diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang dalam keadaan sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang dalam keadaan kekurangan, semua dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala. Tuhan pakai yang luar biasa, orang-orang setia. Dalam nama Yesus akan ada promosi demi promosi dari Tuhan. Akan ada sesuatu keajaiban dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnismu. Dalam nama Yesus berkati semua sahabat-sahabat yang sudah ambil bagian pagi ini dalam melayani Tuhan, baik Ibu Joy sekeluarga, Tuhan memberkati juga Ibu Puji sekeluarga, Ibu Yeti sekeluarga, Pak Lukas sekeluarga, memberkati juga Ibu Sinta sekeluarga, berkati Your Miracle, berkati Ibu Meliawati sekeluarga, anak-anak Yohanes Lee James. Tuhan berkati semua di pagi hari ini. Teman-teman yang tidak sempat hadir karena berhalangan oleh karena berbagai macam situasi, kondisi, Tuhan jamah mereka. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh. Beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Dan berkati kebaktian nanti siang, berkati kebaktian nanti malam, disertai oleh kuasa Tuhan. Semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa keajaiban, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan dari Tuhan. Bahkan kemuliaan Allah Engkau nyatakan, bukan cuma di hari ini, tapi seterusnya dan selamanya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sekali lagi sahabat-sahabat yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkati mereka semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, kami berkati bangsa Israel. Diberkatilah bangsa Israel, anak cucu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Semua diberkati Tuhan. Dan percaya ketika kita memberkati bangsa Israel, kita juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Turunkanlah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan juga memberkati Ibu Evi ya, yang hari ini operasi semua dilancarkan Tuhan. Amin ya. Memberkati semuanya Bu Joy, selamat melayani ya. Oke. Tuhan Bu Yeti, Pak Lukas, Ibu Esti, Tuhan berkati semuanya. Semangat ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak Lukas, Tuhan berkati. Ibu Sinta, terima kasih. Ya. Bersama kita semangat. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Tuhan berkati semuanya. Maju terus teman-teman. Sampai kita ketemu lagi ya. God bless you all. Bye-bye. Berkati kita semua. Amin. 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 Ya.